Dan juga apabila seorang duduk dengan orang-orang yang memiliki kesesatan ini, dia bukan sekedar dia tidak mengamalkan al-wala wal bara, tetapi ada kemudaratan lain. Kata beliau, wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yushabbihuna biha 'alal 'amah. Dan bisa jadi hadirnya seorang di majelis ahlul bid'ah, meskipun dia bersih dari kebid'ahan mereka, dia tidak mengikuti kebid'ahan mereka, tetapi mereka jadikan kehadirannya sebagai suatu syubhat untuk menyamarkan orang-orang awam. Artinya, kalau seorang yang dikenal mengikuti sunnah ternyata menghadiri majelis-majelis ilmu yang di situ ada penyimpangan, orang-orang awam akan berkata, atau memang mereka jadikan hal itu sebagai syubhat bagi orang awam, sehingga mereka berkata, kalau begitu majelis yang dihadiri oleh si fulan itu juga bagus, itu juga ahlus sunnah. Ini bahayanya. Berarti apa? Kita tidak merealisasikan al-bara kepada mereka, justru kita menolong kebid'ahan mereka. Maka ini bahaya. Duduk-duduk, bergaul-bergaul, dan mengikuti majalis yang diadakan oleh orang-orang yang memiliki penyimpangan tersebut. Fayakunu fi hudurihi mafsadatan zaidah ala mujarradi sima'il munkar. Maka kehadirannya tersebut terdapat mafsadat tambahan dari sekedar mendengarkan kemungkaran. Dia duduk di situ mendengarkan kemungkaran, itu sudah mudarat. Itu sudah merupakan suatu dosa. Apakah dia terpengaruh atau dia tidak terpengaruh? Sudah merupakan suatu dosa. Ngapain dia dengar-dengar hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersamaan dengan itu juga akan menjadi syubhat bagi orang-orang awam yang melihatnya. Dan sesungguhnya yang lebih berbahaya adalah dianya sendiri terpengaruh dengan kesesatan mereka. Terpengaruh dengan kesesatan mereka. Kalau dia mengatakan, saya bisa membedakan yang baik dan yang salah. Kalau begitu, ngapain juga kamu duduk di situ? Karena kamu sudah bisa membedakan yang baik dan yang salah. Nggak perlu duduk di situ. Mestinya kamu yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Tapi kalau dia belum bisa membedakan, maka berarti sangat berbahaya. Dia akan mengikuti kesesatan tersebut tanpa dia sadari. Dan ini banyak yang terjadi. Tanpa mereka sadar, mereka sudah tersesat. Oleh karena itu, diriwayatkan banyak sekali ucapan-ucapan salaf berupa larangan bergaul dengan ahlul bid'ah. Di antaranya diriwayatkan dari Abu Qilabah rahimahullahu taala, beliau berkata, "La tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aman an yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun." Beliau rahimahullahu taala berkata, janganlah kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bid'ah. Jangan bermajelis dengan mereka. Jangan pula mendebat mereka. Ini berdebat adalah sarana mereka untuk menyesatkan kita. Karena sesungguhnya kata beliau, saya tidak merasa aman. Mereka akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan mereka, atau minimal membuat kalian ragu dengan akidah yang benar yang sudah kalian ketahui. Ini berapa banyak orang yang sudah dididik di atas ahlus sunnah, mengerti akidah yang benar, ketemu takfiri, berbicara dengannya, pada akhirnya terpengaruh juga. Iya. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hasan wa Ibnu Sirin rahimahumallahu taala, la tujalisu ashabal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian bermajlis dengan para ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu. Jangan mendebat mereka dan jangan mendengarkan apapun dari ucapan mereka. Demikian pula berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man asgha bis-sam'i ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lam, kharaja min ismatillah wa wukila ila nafsihi." Barang siapa yang mengarahkan pendengarannya kepada seorang pelaku bid'ah, mendengarkan ucapannya dalam keadaan dia tahu, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah dan dia diwakilkan kepada dirinya sendiri. Allah tidak lagi menjaganya. Dan juga diriwayatkan dari
Beliau rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan suatu kebid'ahan, janganlah dia sampaikan kebid'ahan tersebut kepada teman-teman duduknya, karena jangan sampai dia masukkan kebid'ahan tersebut di dalam hati-hati mereka. Ini subhanallah ucapan yang sangat berharga. Sampai dikomentari oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, "Aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir, yarawna anna al-quluba dha'ifah wasyubah khattafah." Kebanyakan para ulama salaf, para imam-imam salaf mentahdzir dari bergaul dengan ahlul bid'ah. Bergaul dari orang-orang yang memiliki penyakit di dalam agama ini. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap hati itu lemah dan syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar. Ini salaf. Takut mereka berjumpa dan berbicara dengan ahlul bidah. Kenapa? Takut terpengaruh. Maka kita jangan sok jagoan, ya. Mau mendebat ahlul bidah, datang di majelis mereka biar tahu kesalahannya katanya. Atau mengambil faidahnya saja, yang salah dibuang, jangan. Hal ini sangat berbahaya sekali. Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu dibolehkan bagi sebagian ahlul ilm, sebagian orang-orang yang berilmu untuk mendebat mereka. Tapi ini bukan kondisi umum. Kondisi khusus di mana seseorang benar-benar memiliki kemampuan untuk itu. Seperti yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap orang-orang Khawarij. Ibnu Abbas seorang sahabat yang tidak diragukan lagi kapasitas ilmunya dibandingkan dengan orang-orang Khawarij yang jahil. Maka dengan mudah beliau mematahkan argumen-argumen mereka, sehingga diriwayatkan ada sekitar 2.000 orang langsung taubat pada saat itu juga, ketika mendengarkan jawaban-jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu juga, kalau misalkan ada dari saudara kita yang mungkin memiliki kapasitas dan memiliki kemampuan untuk menasihati mereka, itu juga bukan suatu hal yang boleh kita langsung celah. Bukan hal yang boleh langsung kita sesatkan dia karenanya. Namun itu kondisi khusus. Tetapi kaidah umumnya dilarang untuk bermajlis dengan ahlul ahwa tanpa suatu maslahat yang rajihah, maslahat yang betul-betul diyakini pasti akan didapatkan. Baik. Jadi memboikot ahlul bid'ah dengan tidak bermajlis dengan mereka serta tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka adalah bagian dari tahqiq al-wala wal bara. Dan saya akan tambahkan faidah dari ucapan para ulama kita secara ringkas tentang masalah pemboikotan terhadap ahlul bid'ah. Yang paling penting kita pahami, memboikot ahlul bid'ah adalah bagian dari tahqiq al-wala wal bara. Hanya saja memboikot ahlul bid'ah itu terkadang bisa kita terapkan secara kulli, secara menyeluruh, namun terkadang hanya bisa secara juz'i, secara parsial. Kalau secara menyeluruh berarti betul-betul tidak berhubungan dengannya, tidak menjawab salamnya, tidak memberikan salam kepadanya, tidak mau ketemu dengannya, tidak berbicara dengannya, pokoknya sama sekali tidak membuka hubungan apapun dengannya. Ini kulli. Adapun juz'i, mungkin kita masih menjawab salamnya, kita masih bermanis muka kepadanya, tetapi kita tidak menghadiri majelis-majelis yang dia adakan. Kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan dia yang dapat menyesatkan. Maka hal ini terkait dengan kemaslahatan yang ada. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadzal hajar yakhtalifu bi ikhtilafil hajirina fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kathratihim. Pemboikotan ini itu berbeda-beda bentuknya, tergantung kondisi orang-orang yang memboikot tersebut. Dari sisi kekuatan dan kelemahan mereka, dan dari sisi sedikit dan banyaknya jumlah mereka. Maka berbeda-beda dalam penerapannya. Kadang diterapkan seluruhnya, kadang diterapkan sebagiannya.
Fa innal maqsuda bihi zajrul mahjur wa ta'dibuhu wa ruju'ul 'ama an mithli halih. Karena sesungguhnya maksud daripada hajar tersebut adalah memperingatkan dengan peringatan yang keras kepada pelaku kebid'ahan tersebut dan mendidiknya agar dia kembali kepada kebenaran. Dan juga agar kaum muslimin pada umumnya yang semisal dia itu juga kembali kepada kebenaran. Maka kata beliau, fa in kanatil maslahah fi dzalika rajiha bihaitsu yufdi hajruhu ila dha'fi syarr wa khufyatihi kana masyru'an. Maka apabila kemaslahatan daripada hajar tersebut rajihah, kita memiliki suatu persangkaan yang kuat, lebih maslahat dia diboikot, maka kemudian hajar tersebut akan membawa kepada melemahnya keburukan dia atau berkurangnya, maka itu disyariatkan. Maka saat itu disyariatkan. Wa in kana lal mahjur wala ghairuhu yartadi'u bidzalik bal yazidu syarr wal hajir dha'ifun bihaitsu yakunu mafsadatu dzalika rajihatan ala maslahatihi lam yushra al hajar. Tetapi apabila kondisinya sebaliknya, bahwa pemboikotan itu hanya akan membuat orang yang diboikot itu atau yang semisal dengannya bertambah kejelekan mereka, sedangkan yang memboikot itu lemah, yaitu muncul mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka tidak disyariatkan untuk memboikot. Bal yakunu ta'lif li ba'din nas anfa' minal hajar. Bahkan mengikat hati untuk sebagian orang lebih bermanfaat daripada memboikotnya. Wal hajar li ba'din nas anfa' minat ta'lif. Dan sebaliknya, sebagian orang lebih pantas diboikot daripada mengikat hatinya. Walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yata'allaf qauman wa yahjur akharin. Walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'allafu qauman wa yahjur akharin. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat hati sebagian kaum, mendekati mereka, dan sebagian lagi beliau boikot. Artinya di sini harus melihat antara maslahat dan mudarat. Apakah pemboikotan itu dilakukan secara menyeluruh ataukah secara parsial? Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala mengatakan ayyakuna al-hajar min qibali ahli al-ilm. Syarat adanya pemboikotan itu harus berasal dari ahlul ilm. Maksudnya dengan bimbingan para ulama. Jangan kita serampangan menerapkannya secara sendiri-sendiri. Hendaklah kita bertanya kepada para ulama, kita berkonsultasi tentang kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita. Apa yang paling pas untuk kita lakukan terhadap ahlul bidah yang ada di sekitar kita. Jadi ini yang harus dipahami. Ini kaidah penting yang harus dipahami. Bukan ketika kita membaca dan mendengarkan keharusan dan kewajiban menghajar ahlul bid'ah lalu kita terapkan secara serampangan. Harus dengan bimbingan para ulama. Kenapa? Karena kata Syekh, fahumul ladzina yuhsinuna tahqiq hadhihi syurut. Sebab ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, merekalah yang mengetahui kapan bagusnya diterapkan atau kapan terpenuhi syarat-syarat tersebut. Iya. Ini faedah penting di dalam masalah al-hajar. Baik. Allah musta'an, waktu kita terbatas, masih banyak permasalahan-permasalahan yang ingin saya sebutkan, faedah-faedah yang berhubungan dengan masalah al-wala' wal bara'. Namun kita sudah sampai pada kesimpulannya insyaallah taala bahwasannya manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang kita cintai sepenuhnya yaitu kaum mukminin, dan golongan yang kita benci sepenuhnya yaitu orang-orang kafir, dan ada golongan yang di pertengahan yaitu golongan yang kita benci dikarenakan kebid'ahan dan kemaksiatan yang ada padanya, dan golongan dan juga kita cintai karena adanya ketaatan, ya, adanya iman di dalam dirinya. Baik, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan bisa kita jelaskan faedah-faedah penting yang berhubungan dengan al-wala' wal bara'.
Bismillah Ustaz, kalau mensedekahkan atas nama orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana menurut sunnah? Telah dinukil adanya ijma' ulama, kesepakatan ulama, bolehnya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ketika ibunya meninggal dunia, beliau tidak berada di sisinya. Maka setelah beliau kembali ke Madinah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dia bersedekah untuk ibunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya menghadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Bedanya, ada amalan-amalan yang dibolehkan kita hadiahkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan karena ada dalil, yang tidak dibolehkan karena tidak ada dalil. Seperti bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, ada dalilnya. Demikian pula berpuasa, mengqadha puasa untuk orang yang sudah meninggal, itu ada dalilnya. Dan itu ada perincian tersendiri tentang masalah tersebut. Demikian pula menghajikan, itu semua ada dalilnya. Adapun membacakan Al-Quran untuk dihadiahkan kepada orang mati, itu tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalilnya. Jadi bedanya pada ada dalilnya atau tidak. Baik. Bagaimana tata cara yang syar'i ketika seorang hendak beribadah haji, ada acara-acara di rumahnya? Tidak ada acara-acara khusus. Tidak ada acara-acara khusus sebelum melakukan ibadah haji, selain yang paling penting adalah menuntut ilmu tentang amalan-amalan haji tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikhlaskan niat sebelum dia melakukan ibadah haji tersebut. Ini yang paling penting. Adapun kalau misalkan mengadakan acara-acara tertentu, apabila hal ini disandarkan kepada agama, maksudnya dianggap bagian dari amalan haji, maka dia menjadi bid'ah. Maka dia menjadi kebid'ahan. Adapun sekedar mengundang keluarga untuk makan-makan karena mau perpisahan, maka asalnya dia adalah mubah. Asalnya dia adalah perkara yang mubah, tidak mengapa insyaallah taala. Kecuali di situ ada penyimpangan-penyimpangan seperti adanya ikhtilat atau adanya majelis-majelis yang mengajarkan kesesatan atau adanya musik-musik kebid'ahan, maka hal itu tidak dibolehkan. Baik. Atau dianggap dia bagian dari ibadah haji, maka dia menjadi bid'ah. Sesuatu yang bukan merupakan ibadah kemudian dianggap sebagai bagian dari ibadah, maka dia menjadi bid'ah. Ini kaidah, sesuatu yang bukan ibadah dan dianggap ibadah, maka dia menjadi sebuah kebid'ahan. Banyak di masyarakat dilakukan ibadah-ibadah tertentu yang kita tidak tahu. Makanya harus belajar, harus menuntut ilmu supaya kita tahu mana yang disyariatkan dan mana yang tidak. Dan tidak boleh bagi kita langsung menyalahkan ibadah-ibadah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, tidak boleh langsung kita salahkan begitu saja tanpa kita tahu ilmunya. Ya, walaupun masyarakat kita dekat dengan kebid'ahan, bisa jadi apa yang mereka lakukan justru dalam beberapa perkara sesuai dengan sunnah. Maka tidak boleh kita tergesa-gesa menyalahkan sebelum kita menuntut ilmunya. Bagaimana cara bermuamalah dengan sururi? Apakah mereka termasuk kelompok yang sesat? Ulama kita di zaman ini telah menjelaskan, yang namanya sururi atau pengikut sururiyah adalah termasuk kelompok ahlul bid'ah di abad ini. Ahlul bid'ah di abad ini. Hakikatnya sururiyah ini adalah ikhwanul muslimin. Adalah ikhwanul muslimin yang dimana mereka sempat mempelajari tauhid dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini asal sururiyah. Asal sururiyah adalah orang-orang ikhwanul muslimin yang sempat masuk di negeri para ulama, khususnya di negeri Saudi Arabia, dan belajar tauhid kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Namun sayang, setelah mempelajari tauhid, mereka tidak bisa menghilangkan prinsip-prinsip kesesatan sururiyah. Maka pada akhirnya mereka berusaha menggabungkan antara manhaj ikhwanul muslimin berupa kebencian dan penentangan serta pemberontakan kepada pemerintah, dan juga kebencian kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah digabungkan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah yang bersih dari kesyirikan dan kekafiran. Ini sururiyah.
Ini kelompok sesat, jelas. Bagaimana kita bermuamalah dengannya? Sudah kita jelaskan tadi. Ini termasuk kelompok ahlul bid'ah. Di satu sisi kita cinta mereka karena adanya keimanan, dia bukan kafir, kita tidak mengkafirkan mereka. Namun di sisi lain kita benci mereka. Dan kadang-kadang di suatu kondisi kebencian harus lebih ditampakkan. Kadang-kadang juga kecintaan lebih ditampakkan. Ini yang kita jelaskan tadi. Kembali kepada al-maslahah, mana yang lebih rajihah, apakah al-maslahah atau mafsadah. Maka disinilah pentingnya ilmu. Kita mengetahui kapan kondisi cinta lebih dominan dan kapan kebencian harus lebih ditampakkan. Baik, ini yang sudah kita jelaskan tadi. Bolehkah mencabut susuk pada orang yang sedang sakaratul maut? Ini wajib dihilangkan. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Para sahabat dahulu biasa menghilangkan, memotong jimat-jimat yang ada pada manusia. Demikian pula Rasulullah SAW didatangi 10 orang utusan dari suatu kaum. Dan Nabi SAW membaiat 9 dan tidak mau membaiat yang 1. Kenapa? Karena di tangannya ada jimat. Ada jimat, maka orang tersebut mengeluarkan jimatnya baru kemudian dibaiat oleh Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda, setelah itu man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah melakukan syirik. Susuk ini sejenis jimat. Dia sejenis jimat, yaitu sejenis benda yang mereka yakini dapat memberikan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Nah, ini sebelum dia mati mestinya dicabut. Mestinya dicabut. Kalau memang bisa dicabut. Dan yang paling utama adalah menasihati orangnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama menasihati orangnya untuk bertobat dari perbuatan kesyirikan tersebut. Ini yang paling utama. Kalau memang misalkan ini saya tidak paham, katanya ada kendala tertentu di dalam mencabut susuk. Kalau memang tidak bisa dicabut, tidak ada masalah. Yang penting orangnya itu sudah bertobat. Ya? Dan dia punya keinginan untuk mencabut susuknya tersebut, hanya saja mungkin dia belum mampu melakukannya. Iya. Yang paling penting adalah tobatnya orang tersebut. Kalaupun kita cabut, orangnya tidak bertobat sama saja. Hukumnya sama saja. Kita cabut susuk dari dia, sementara hatinya masih mempercayai susuk tersebut, tidak ada bedanya. Maka yang paling penting adalah menasihati dia untuk bertobat. Mohon penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ada dari kaum muslimin yang menggunakan ayat ini untuk dijadikan dasar mereka membentuk organisasi Islam atau pergerakan Islam yang mereka mengaku sebagai gerakan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun pada prakteknya mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Justru banyak dari tokoh-tokohnya yang meremehkan Sunnah, bahkan mencela Sunnah. Ayat ini adalah perintah untuk setiap umat. Ayat ini adalah perintah setiap umat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar semampu mereka. Mengajak kepada kebaikan dan melakukan mengajak kepada yang ma'ruf, merintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ini bukan khusus sebagian umat, tetapi seluruh umat. Oleh karenanya di akhir ayat Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang harus mencari keberuntungan? Seluruh umat. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Berarti dakwah dengan berdasar ilmu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jalan para sahabatnya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah, maka dia bukan pengikut Rasul. Dia bukan pengikut Rasul. Sebab yang mengikuti jalan Rasul harus dia melakukan ad'u ilallah ala basirah. Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Sama halnya orang yang berdakwah kepada Allah tapi tidak di atas ilmu, dia juga tidak mengikuti Rasul. Berarti kewajiban dakwah mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah kewajiban setiap muslim. Bagi yang mampu melakukannya, bagi yang memiliki ilmu untuk disampaikan, wajib baginya untuk menyampaikannya. Sehingga
Tidak tepat kalau mereka jadikan ayat tersebut sebagai dalil untuk mendirikan organisasi-organisasi atau pergerakan-pergerakan Islam. Disinilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok sesat di dalam memahami suatu ayat. Mereka membaca suatu ayat langsung dia pahami dengan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Adapun ahlus sunnah dikembalikan kepada para ulama ahlus sunnati wal jamaah dari kalangan sahabat dan para pengikut mereka dengan baik. Maka kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Apakah sahabat mengatakan demikian? Jika tidak, maka itu adalah berarti sebuah penyimpangan di dalam memahami makna ayat. Jadi sebetulnya mengikuti manhaj salaf, seorang yang mengikuti manhaj salaf berpegang teguh dengannya, dia sudah punya apa? Dia sudah punya kaidah yang kuat dan senjata yang kuat. Kalau seorang mengatakan ayat ini maknanya begini, dia tinggal tanya, dari mana kamu dapatkan itu? Kalau dari salaf, saya ikut. Kalau dari dirimu, saya tidak ikut. Iya, seperti itu saja, sederhana saja. Ini tulisannya nggak bisa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa ada perpecahan salafiyin di Indonesia? Padahal ulama mereka sama. Mohon nasihatnya untuk salafiyin supaya bersatu. Apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ini sebetulnya bukan fenomena yang terjadi di sini saja, tetapi fenomena di seluruh dunia, sehingga para ulama dunia pun telah berbicara. Ya, sehingga para ulama dunia pun telah berbicara tentang masalah ini. Jadi apa yang kita jelaskan tadi, kenapa ada perpecahan, sudah jelas. Sebab-sebabnya apa? Itu yang kita jelaskan tadi. Dan bagaimana untuk bersatu, maka hindari sebab-sebab perpecahan tersebut. Iya. Di desa kami ada masjid yang biasa untuk berjamaah. Semua imamnya ahli bid'ah. Kami sholat bersama imam ahli bid'ah. Bagaimana sholat saya bermakmum dengannya? Telah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah tentang hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Kalau dia bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bentuk-bentuk bid'ah yang merupakan kekafiran atau kesyirikan, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakangnya. Tetapi kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang tidak sampai kepada derajat kesyirikan dan kekufuran, boleh sholat di belakangnya. Boleh untuk sholat di belakangnya. Baik. Jadi tergantung bid'ahnya. Afwan Ustaz, bagaimana kalau kita harus jaga malam dengan orang-orang ahli bid'ah dan arisan di lingkungan RT, boleh atau tidak? Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan kaidahnya, ya. Itu kembali kepada kemaslahatan. Berkumpul bersama mereka, kemaslahatannya apa dan kemudaratannya apa? Iya. Kemudian, kalaupun untuk mengurangi kemaslahatan, kemafsadatan, kita harus berkumpul bersama mereka, maka itu bukan berarti kita meninggalkan memboikot mereka secara menyeluruh. Ya, misalkan kalau kita melihat kondisi kita lemah, kita butuh untuk mendakwahkan sunnah kepada orang, sehingga butuh kita untuk mendekati mereka terlebih dahulu, mendekati ahlul bid'ah tersebut. Maka kita tetap bersama mereka, mendakwahi mereka, bergaul dengan mereka. Tetapi itu bukan berarti kita tidak memboikot mereka secara menyeluruh. Dalam keadaan seperti itu kita masih bisa terapkan al-wala wal bara terhadap mereka. Yaitu apa? Kalau dia sudah misalkan ya, kalau dia sudah berbicara tentang agama, alihkan pembicaraan. Ya. Dia berbicara tentang agama dan dia bawa kepada makna-makna yang batil, alihkan pembicaraan, atau ketika itu jangan dengarkan dia. Ya, minta izin untuk pergi kemana, terserah. Seperti itu. Jadi kaidah yang saya sampaikan tadi, sehingga kita bisa terapkan pada setiap keadaan. Oleh karena itu perlu kita menyampaikan secara detail kondisi yang seutuhnya kepada para orang-orang yang berilmu yang ada di sekitar kita. Apakah sururi akidahnya sama dengan salafi? Banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Seperti saya katakan tadi,
mereka itu sempat mengenyam pendidikan akidah dari para ulama Ahlus Sunnah, khususnya yang ada di Saudi Arabia. Tetapi ada juga perbedaannya, dan perbedaan itu sangat mendasar. Di antaranya akidah mereka terhadap siapa? Pemerintah kaum muslimin, sikap pemberontakan mereka terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan ini termasuk masalah akidah. Sehingga para ulama seperti Al-Imam At-Tahawi memasukkan permasalahan kewajiban ta'atu ulatul umir dalam akidah tahawiyah. Dan para ulama yang lainnya memasukkan permasalahan taat kepada pemerintah kaum muslimin dan haramnya memberontak kepada mereka di dalam akidah, kitab-kitab akidah. Ini diantara perbedaan Ahlus Sunnah dengan Sururiyah. Sebagaimana sikap lembek mereka terhadap Ahlul Bid'ah. Mereka tidak menerapkan al-bara terhadap Ahlul Bid'ah. Dia mengenal akidah Ahlus Sunnah. Bahkan dia berusaha mengamalkan sebagian sunnah. Bersamaan dengan itu, mereka tidak berlepas diri dengan Ahlul Bid'ah. Sehingga kalau Ahlus Sunnah mencerca kebid'ahan dan para pelaku kebid'ahan, mereka katakan, jangan hanya sebutkan yang jeleknya saja, harus sebutkan yang baiknya juga, harus ada muwazanah. Ini kebid'ahan. Ini perbedaan antara Salafiyah dengan Sururiyah. Iya. Maka kita lihat mereka mungkin penampilannya sama dengan kita, penampilan sesuai sunnah. Tetapi mereka memiliki hubungan khusus, hubungan yang mesra, hubungan yang baik dengan para pelaku kebid'ahan. Bahkan para pelaku teror, Khawarij, mereka memiliki hubungan yang baik. Sehingga misalkan kalau para pelaku teror itu mendirikan pesantren, mereka bantu. Seperti itu. Mereka membantu, memudahkan, menolong orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut. Ini diantara perbedaan Ahlus Sunnah dengan Sururiyah. Terkait dengan larangan mendebat Ahlul Bid'ah, maka bagaimana dengan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah engkau mendebat Ahlul Kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ini sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya kondisi ini bukan kondisi umum, tetapi kondisi yang sangat khusus bagi orang-orang yang memiliki kemapanan di dalam ilmu untuk mendebat mereka. Dan ini bagian dari dakwah kepada mereka. Apabila butuh didebat, maka didebat. Iya. Tetapi ini khusus dijelaskan para ulama, Ahlul Kitab yang didebat dengan billati hiya ahsan, khusus Ahlul Bid'ah yang tidak berlaku zalim. Artinya, atau Ahlul Bid'ah atau Ahlul Kitab yang tidak berlaku zalim. Artinya kalau dia berlaku zalim, seperti dia menyebarkan kebid'ahannya, maka ada cara yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Ucapkan kepada mereka ucapan yang keras, ya, yang dapat membekas di dalam hati mereka. Ini bagi yang zalim. Baik. Jadi sekali lagi ini hukum khusus, tidak berlaku pada setiap keadaan. Adapun hukum umumnya adalah menjauhi berdebat dengan Ahlul Bid'ah. Karena kalau kita mendebat mereka, maka otomatis kita akan mendengar ucapannya. Dan itu dapat membuat kita ragu dengan keimanan kita. Bahaya atau bukan? Bahaya. Bahaya yang sangat besar sekali. Iya. Bolehkah setiap tokoh yang melakukan bid'ah kita katakan Ahlul Bid'ah? Hal ini telah dijelaskan para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ini sebetulnya saya ada kutip penjelasan beliau, bahwasannya bid'ah, iya, beliau berkata dalam Majmu' al-Fatawa, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa mashtahara inda ahli al-ilmi bis sunnah mukhalafatuha lil kitabi was sunnah. Dan bid'ah, kata beliau, yang mana seseorang itu digolongkan kepada ahlul ahwa, kepada ahlul bid'ah, adalah bid'ah yang telah ishtahara, telah masyhur, telah terkenal, tidak ada keraguan padanya. Menurut para ulama yang berilmu tentang sunnah, penyelisihan bid'ah tersebut terhadap kitab was sunnah. Seperti kata beliau, kabid'atil khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah.
Seperti bid'ahnya Khawarij, Rawafid, Syiah dan Murji'ah serta Qadariyah. Nah, bid'ah-bid'ah seperti inilah ya, yang telah masyhur, yang tidak ada lagi kesamaran padanya. Yang orang semua Ahlus Sunnah bisa kenal. Ini adalah kebid'ahan. Apabila seorang melakukannya, maka dia digolongkan sebagai ahlul bid'ah. Atau dijelaskan oleh Imam Syatibi rahimahullah, bid'ah yang tidak sampai derajat tersebut, tetapi jumlahnya banyak. Apa yang dikatakan Syekhul Islam adalah bid'ah-bid'ah di dalam usul ahli sunnah, yang sangat bertentangan dengan prinsip ahli sunnah, seperti bid'ah Khawarij, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Maka bid'ah seperti ini bid'ah pada usul ahli sunnah, sehingga menyebabkan pelakunya keluar dari ahli sunnah, pantas disebut sebagai ahlul bid'ah. Atau kata Syatibi rahimahullah, bid'ah yang kecil atau yang derajatnya tidak sampai kepada usul, namun jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Terlalu banyak bid'ahnya, kecil-kecil tapi banyak, maka dia juga pantas disebut sebagai ahlul bid'ah. Dan dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, demikian pula bid'ah yang seorang pantas disebut sebagai ahlul bid'ah adalah yang dia membangun al-wala wal bara di atasnya. Siapa yang merayakan maulid dia cintai. Siapa yang mentahdzir dari maulid adalah musuhnya misalkan. Maka ini bid'ah yang walaupun mungkin tidak sampai pada usul, tetapi dia membangun al-wala wal bara di atasnya. Maka dia bisa tergolongkan kepada ahlul bid'ah. Sampai mereka namakan yang membenci maulid itu dengan GAM, ya. Gerakan anti maulid katanya. Disamakan seperti pemberontak. Baik. Hanya saja di dalam menghukumi seorang itu ahlul bid'ah itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan penghalang-penghalang yang harus terangkat, dan sama dengan syarat-syarat takfir sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Syarat-syarat takfir sama dengan syarat-syarat tabdi'. Di antaranya harus ada iqamatul hujjah. Harus ada iqamatul hujjah terhadap orang-orang tersebut. Sehingga yang dapat merealisasikan syarat tersebut hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi tidak setiap kita yang jahil melihat pelaku bid'ah langsung kita bisa memvonis seorang tersebut sebagai ahlul bid'ah, wallahu alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon nasihatnya untuk akhwat yang sudah siap umur untuk menikah, tapi belum siap nikah, disebabkan karena perasaan minder atas kekurangan yang ada pada fisiknya, sehingga selalu menolak ikhwan yang bermaksud ta'aruf dan melamarnya. Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan rasa minder tersebut? Jazakallah khairan atas nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair. Pertama sekali kita katakan, hakikat kecantikan dan keindahan adalah pada ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi seorang muslim tentunya dia pahami hakikat keindahan, kecantikan atau ketampanan adalah pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu menjadi tidak bernilai walaupun dia cantik atau sebaliknya dia ganteng kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang sahabat yang pernah menggunakan pakaian musbil yang menutupi mata kaki. Alasannya apa? Alasannya bukan karena sombong, tetapi kakinya cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kullu khalqillah hasan." Kullu khalqillah hasan. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Artinya, untuk menilai baik atau tidaknya seseorang, yang pertama sekali harus dinilai dari bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila memang ada ikhwan yang berminat kepadanya, maka sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah untuk saling melihat antara keduanya. Kalau memang ada kesukaan, teruskan. Kalau tidak, maka bisa digantikan dengan yang lainnya. Itu saja. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk adanya perjodohan antara si akhwat tersebut dengan ikhwan yang melamarnya, maka insyaallah taala di situ ada kebaikan. Jadi yang paling penting bagi dia adalah berusaha. Yang paling penting bagi dia adalah berusaha dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk adanya an-nazar, saling melihat antara laki-laki dan wanita tersebut. Kalau memang pada akhirnya si ikhwan itu tidak jadi atau tidak mau, maka yakinlah insyaallah taala di balik itu ada sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik. Bagaimana hukum sebagian daging kurban dimasak untuk makan siang panitia pengurus? Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan sebab yang namanya bagian untuk panitia atau pengurus yang mengurus daging kurban itu harus diambilkan dari harta yang lain. Ini kaidah umum seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wa nahnu nu'tihi min indina." Kami berikan kepada tukang jagal. Tukang jagal termasuk pengurus yang mengurus daging kurban tersebut. Kami berikan dia dari harta kami. Artinya bukan dari harta tersebut. Iya. Hukum akikah seekor sapi untuk 7 orang. Ini tidak ada dalilnya dan sebagian sahabat telah pernah ditanyakan dan melarang. Sebagian sahabat melarang, yang benar akikah itu adalah dengan kambing. 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 2 ekor kambing untuk perempuan. 1 ekor kambing untuk perempuan. Apakah setiap membaca ayat Al-Quran disunahkan membaca ta'awud, dan bila membaca hadis disunahkan membaca basmalah? Setiap membaca Al-Quran, kalau kita niatnya qiraah tilawah Al-Quran bukan dalam posisi pendalilan, maka disunahkan membaca ta'awud. Disunahkan membaca ta'awud. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ini membaca Al-Quran untuk qiraah Al-Quran atau tilawah Al-Quran, bukan dalam posisi pendalilan. Seperti kita berceramah, berkhutbah, berdalil, itu tidak ada sunnahnya untuk membaca ta'awud. Adapun membaca bismillah untuk membaca hadis, wallahu alam, saya belum tahu dalilnya. Kebencian terhadap orang kafir, apakah cukup dalam hati? Sudah kita jelaskan tadi, ada 4 yang harus ada dalam menerapkan al-bara' kepada orang kafir, yaitu kebencian dalam hati, permusuhan, mengkafirkan mereka, dan memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Siapakah Wahb Az-Zuhaili? Apa dia seorang ahlus sunnah? Apa syubhat-syubhatnya yang berbahaya? Saya belum tahu tentang Dr. Wahb Az-Zuhaili. Hanya saja terkadang sebagian ulama ahlus sunnah menyebutkan pujian-pujiannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah ta'ala dalam bukunya yang menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengutip pujian dari Dr. Wahb Az-Zuhaili. Ya, terkadang itu dilakukan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang mentokohkan orang tersebut, bahwasanya tokoh mereka pun itu mengakui akan dakwahnya, kebaikannya, ilmunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Beberapa waktu yang lalu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak menghadiri daurah di Masjid Istiqlal yang diundang oleh Ahlul Bid'ah. Bagaimana hal ini dilihat dari sisi al-wala' wal bara'? Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala adalah seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka apabila memang benar yang mengadakan adalah Ahlul Bid'ah, kembali lagi seperti yang kita jelaskan tadi, itu sebetulnya kaidah, dari sisi kemaslahatan dan sisi kemudaratannya.
dari sisi kemaslahatan dan sisi kemudaratannya. Ya. Sejauh mana hal itu, maka itu perlu ditanya kepada orang-orang yang berilmu tentang hal tersebut. Iya. Bagaimana menyikapi orang tua yang menentang salafi dan istri yang menentang suaminya yang sudah ngaji salafi? Kalau ada duit, pertama kasih duit, biar senang. Kasih sedekah biar senang. Kasih hadiah-hadiah biar senang. Kemudian jelaskan dengan baik-baik bahwa kalau ngikut salaf itu nantinya seperti ini, suka memberi hadiah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Orang kalau sudah cinta, maka lebih mudah kita menyampaikan dakwah kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha menunjukkan akhlak yang baik kepada keluarga-keluarga kita yang belum paham. Hakikatnya, mereka berlaku seperti itu karena mereka belum paham. Mereka belum paham dengan apa yang kita jalani. Kalau mereka paham, insyaallah ta'ala, mereka akan mengikuti juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, permasalahannya bagaimana memahamkan mereka. Buat mereka senang dulu. Kemudian didakwahi. Kalau tidak mampu didakwahi sendiri, diajak ikut kajian. Diajak ikut kajian. Ya, mungkin awalnya jangan langsung ikut kajian. Diajak makan bakso dulu. Nanti muter-muter mampir di tempat kajian. Iya, biar senang. Baik. Jadi intinya hadapi dengan akhlak mulia dan dengan ilmu, dengan dakwah berdasarkan ilmu. Bedanya salafi dengan hizbi. Apa yang kita jelaskan tadi adalah penjelasan-penjelasan yang mendasar antara salafi dengan hizbi, terutama di dalam al-wala wal bara, terutama di dalam merealisasikan al-wala wal bara. Kalau seorang salafi yang sejati, dia merealisasikan al-wala wal bara karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada seorang mukmin yang mungkin merugikan dirinya secara pribadi atau dari sisi keduniaan, dia tidak kemudian membenci mukmin tersebut. Kenapa? Karena dia cinta mukmin itu karena Allah. Sebagaimana kalau orang kafir menguntungkan dia dalam masalah keduniaan, dia tidak kemudian mencintai orang kafir tersebut. Adapun hizbi, dasar kecintaan dan kebenciannya dibangun di atas hizbiyah, di atas golongan, di atas kelompok. Ini bedanya salafi dengan hizbi. Perbedaannya sangat mendasar. Yaitu dalam sisi apa? Dalam sisi akidah. Akidah al-wala wal bara. Iya. Bahaya hizbi di tengah umat manusia. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Menyebabkan apa? Perpecahan umat. Tidaklah setiap hizbi kecuali membawa kebid'ahan. Maka dengan bid'ahnya tersebut dia akan menyebabkan perpecahan umat dan perselisihan di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Alhamdulillah. Selesai. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.